Sekarang mari, Anda kami ajak untuk menyimak uraian bagaimana sains dan ilmu pengetahuan memandang eksistensi penampakan hantu tersebut. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bertemu kembali dengan channel Darul Ilmi. Channel yang menyuguhkan informasi-informasi sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan agama. Sahabat DIC Rohimakumullah, hantu dan penampakan merupakan suatu fenomena sosial yang sudah diyakini ada sejak permulaan munculnya kebudayaan manusia. Fenomena tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, mulai sejak zaman primitif sampai zaman modern dengan perkembangan puncak teknologi seperti sekarang ini. Dan ternyata di zaman yang sudah sangat modern ini pun, keyakinan manusia terhadap keberadaan hantu dan penampakan masih sangat lekat di dalam jiwa mereka. Karena alasan itulah, maka kami membahas fenomena tersebut sampai 3 episode secara berturut-turut. Dimulai dari asal-usulnya, tinjauan agama Islam tentang eksistensinya, bahkan sampai pada tinjauan ilmiahnya. Sekarang mari, Anda kami ajak untuk menyimak uraian bagaimana sains dan ilmu pengetahuan memandang eksistensi penampakan hantu tersebut. Dan tidak usah berlama-lama, mari ikuti uraian bahas tuntas di dalam video ini. Jangan sampai Anda skip, agar tidak gagal di dalam memahami dan menyimpulkan keterangannya. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa isi tayangan video ini merupakan episode ketiga dalam pembahasan tinjauan tentang hantu. Bagi Anda yang ingin mengetahui asal-usul hantu dan tinjauan hantu dari pandangan agama Islam, silakan tonton dan simak terlebih dahulu video episode pertama dan keduanya. Sahabat DIC Rohimakumullah, sejumlah pakar menjelaskan bahwa fenomena penampakan makhluk halus atau hantu ini berkaitan dengan perubahan sinyal di otak. Sebagaimana sebuah studi yang dilakukan di Institut Teknologi Federal di Lausanne, yaitu EPFL, telah menyebutkan pasien yang menderita kondisi neurologis atau kejiwaan sering merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Studi yang dilakukan tersebut membuat para peneliti di Swiss berhasil menciptakan apa yang disebut ilusi hantu di laboratorium. Ide untuk membuat ilusi hantu itu muncul dari banyak fakta tentang peristiwa-peristiwa yang insidental. Peneliti melakukan kilas balik peristiwa masa lalu. Bermula dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Juni tahun 1970, pendaki gunung bernama Reinhold Messner mendapat pengalaman yang tidak biasa. Ia bercerita soal pengalamannya menuruni puncak gunung dengan saudara laki-lakinya yang berada dalam kondisi kedinginan, kelelahan, dan kekurangan oksigen di lanskap tandus yang luas. Tiba-tiba, dirasakan ada pendaki ketiga bersamanya. Posisinya berada sedikit di sebelah kanan saya, dan ada lagi seorang yang berada beberapa langkah di belakangku, tepat di luar bidang pandangku. Demikian ujar Reinhold Messner yang telah dikutip dari Science Daily. Messner menambahkan keterangan dengan mengatakan hal tersebut tidak terlihat tetapi ada. Kisah-kisah semacam ini telah banyak dialami bahkan berkali-kali oleh para pendaki gunung dan penjelajah. Selain para pendaki dan penjelajah, kisah yang sama atau paling tidak senada dengan kisah seperti ini ternyata juga dilaporkan oleh pasien yang menderita gangguan saraf atau kejiwaan. Selanjutnya, tim peneliti Olaf Blanke di EPFL mengungkapkan bahwa penampakan sebenarnya hasil dari perubahan sinyal otak sensori motor yang terlibat dalam membangkitkan kesadaran diri dengan cara mengintegrasikan informasi dari gerakan dan posisi tubuh kita di ruang. Penjelasan tersebut diungkapkan setelah para peneliti menganalisis otak dari 12 pasien dengan gangguan saraf. Analisis MRI otak pasien menunjukkan adanya gangguan pada 3 daerah kortikal, yaitu korteks insular, korteks parietal frontal, dan korteks temporoparietal. Ketiga area ini terlibat dalam hal kesadaran diri, gerakan, dan rasa posisi dalam ruang proprioception. Bersama-sama, area ini berkontribusi pada pemrosesan sinyal multisensor yang penting untuk persepsi tubuh sendiri. Dalam studi yang diunggah di jurnal Current Biology, para ilmuwan kemudian melakukan percobaan disonansi, yaitu dengan melakukan penutupan mata kepada peserta uji. Setelah ditutup matanya, para peserta melakukan gerakan dengan tangan di depan tubuh. Sedangkan di belakang mereka, disapkan perangkat robot yang mereproduksi gerakan dan menyentuh punggung mereka secara real-time. Hasilnya adalah semacam perbedaan spasial, tetapi karena gerakan robot yang tersinkronisasi, otak peserta dapat beradaptasi dan mengoreksinya. Kemudian, para ahli saraf memberi penundaan sementara antara gerakan peserta dan sentuhan robot.
Dalam kondisi yang tidak sinkron ini terjadi distorsi persepsi temporal dan spasial yang membuat para peneliti mampu menciptakan kembali ilusi hantu. Para peserta tidak menyadari tujuan percobaan. Setelah sekitar 3 menit sentuhan tertunda, para peneliti menanyakan apa yang mereka rasakan. Secara naluri, subjek dalam studi ini melaporkan rasa kehadiran yang kuat, bahkan menghitung hingga 4 hantu yang sebenarnya tidak ada. Bagi beberapa orang, perasaan itu begitu kuat sehingga mereka meminta untuk menghentikan eksperimen tersebut. Demikianlah kata Giulio Rognini, peneliti yang memimpin studi. Dari hasil studi dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, hingga sampai pembuatan ilusi penampakan hantu di laboratorium tersebut, telah membuktikan bahwasanya penampakan hantu merupakan manifestasi dari perubahan sinyal dari kerja otak di daerah yang telah disebut oleh para pakar, yaitu di korteks insular, korteks parietal frontal, dan korteks temporoparietal. Karena ketiga area ini merupakan organ otak yang terlibat dalam pembentukan kesadaran diri terkait dengan gerakan dan rasa posisi dalam ruang yang diistilahkan dengan proprioception tersebut. Jadi bagaimana pemirsa, Anda masih merasa takut dengan adanya kemunculan penampakan yang disebut dengan hantu? Masih mempercayai atau tidak, sepenuhnya menjadi hak dan pilihan Anda. Oleh karena itu silakan tuliskan alasan Anda mempercayai atau tidaknya penampakan hantu tersebut di kolom komentar. Dan demikianlah akhir dari pembahasan video ini. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman lain, agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih, karena menonton video ini sampai selesai. Kami berdoa agar Anda senantiasa dalam keadaan sehat, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.